Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah piket? Sudah ya, jangan lupa setiap pagi atau sebelum pulang sekolah kalian harus selalu piket ya. Dicek dulu di sebelah kanan kirinya masih ada sampah nggak? Sudah tidak ada? Zaskia, dicek ada sampah nggak? Nggak ada, bersih ya? Alhamdulillah ya, karena kebersihan adalah sebagian daripada iman ya. Oke. Sebelum memulai pelajaran, Bu Mega mau ngecek dulu siapa yang hari ini nggak masuk ya. Adriel, Ahtar Kenzi, Akmal, Anindya, Argia, Atar, Cahya, Diana, Zulfikar, Diorado, Gladea, Ibnu, Irgan, Jihan, ya. Harus kalau dipanggil absen suaranya harus terdengar ya. Jovan, Keisha, mana Keisha? Iya. Miftah, Rafa, Naila, Nazwa, Noval, Putri Anjani, Rifda, Safira, Sumaya, Samara, Zaki, Zaskia, Zikri. Hadir semua ya, alhamdulillahirobbilalamin. Berarti kalian semua sehat ya. Kalau misalkan sekarang kan lagi musim sakit nih, kalau misalkan ada yang ngerasa sakit-sakit, istirahat yang banyak ya, jangan kebanyakan begadang, main HP dan sebagainya ya. Oke, sekarang silakan dibuka buku IPS halaman 89 ya. Minggu lalu kita belajar tentang zaman prasejarah ya, ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang zaman prasejarah? Ingat lu? Ya, Pikar, kenapa? Ya, manusia makhluk hidup di bumi ini mulai muncul kapan? Pas arkaikum. Pas? Arkaikum. Manusia. Mesozoikum. Manusia. Ya. Neozoikum. Manusia di Neozoikum ya. Kalau makhluk hidup yang lain? Makhluk hidup yang lain di Mesozoikum ya. Ya, sedangkan manusia bermula pada masa Neozoikum atau zaman Neozoikum ya. Nah, dari sini ya kalian bisa lihat kalau misalkan manusia dari zaman ke zaman akan terus berkembang ya, dan akan terus melalui tahap-tahap yang lebih modern lagi gitu ya. Nah, oke, sebelum kita memulai pelajaran, Bu Mega mau kita ice breaking dulu supaya kalian konsentrasi ya. Kalau kemarin kan kita ice breakingnya adalah mata panca indera ya. Sekarang kita tepuk nyamuk. Tahu tepuk nyamuk nggak? Nggak tahu. Nggak tahu ya, tepuk nyamuk nih. Ya, kalau nyamuknya ada satu, kalian tepuknya satu kali. Kalau nyamuknya ada dua, tepuknya dua kali. Kalau nyamuknya ada tiga, tepuknya tiga kali. Ya, jadi cuma tiga ya. Ya, kita coba ya.
Eh, ada nyamuk satu. Jangan telat dong. Ada nyamuknya dua. Ada nyamuknya tiga. Ada nyamuk 212. 212 berarti 5 kali ya. Berarti tapi ada jedanya. Misalkan 212 berarti gitu ya. Ada nyamuknya 212. Ya, ada nyamuk 312. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua yuk. Oke, sebelum memasuki pelajaran, Bu Mega mau tanya, kalian percaya nggak sih adanya manusia praaksara? Noval, kenapa kamu percaya? Kenapa kamu percaya? Hah? Ada fosilnya. Ada apanya? Fosilnya. Fosil itu apa, Noval? Tulang-tulangnya. Noval pernah lihat di mana? Belum pernah lihat. Ya, siapa di sini yang sudah pernah ke museum fosil? Ada di Bogor, dekat sama kita. Ada yang pernah belum? Atau melihat berita tentang penemuan fosil? Siapa yang pernah lihat? Ya, Fikar pernah lihat di mana? Lihat di TV, Bu. Lihat di TV. YouTube saya sering lihat arkeolog. Oh, gitu, sering nonton. Kenapa suka nonton arkeolog? Ya, karena bentuknya tuh apa ya? Serasa lihat berbeda gitu, Bu, dari dunia, Bu. Kayak merasakan dunia yang baru gitu. Oh, gitu. Kayak bentuknya itu berbeda sama hewan-hewan sekarang, Bu. Oh, hewan-hewannya beda. Oh, yang Fikar lihat berarti hewan, bukan manusia. Enggak, iya. Iya, enggak, iya. Saya lihat fosil dinosaurus, Bu. Fosil dinosaurus. Berarti Fikar percaya ada dinosaurus? Ada. Ya, Iya, percayanya dari adanya fosil. fosil. Kenapa fosil dinosaurus masih ada sampai sekarang? Satu-satu, Samara. Karena zaman dulu ada bahan-bahan kimia yang bikin ngancurin tulang. Ya, tidak ada yang membuat belum mengkonsumsi bahan kimia lah ya. Ibaratnya dinosaurus, dan ukurannya juga sangat besar ya, lebih besar daripada ukuran manusia tentunya, atau binatang-binatang buas lainnya, karena ini binatang purba ya, binatang besar. Oke. Tapi kalian percaya nggak kalau misalkan dibilangnya manusia itu keturunan dari kera? Enggak. Kenapa Putra nggak percaya? Kenapa Putra? Saya nggak percaya. Sebentar. Kenapa Putra? Nggak apa-apa. Kalau logis gitu, Bu, maksudnya dari kera. Kan kera itu kan hewan yang nggak punya akal. Iya. Kan manusia itu kan punya. Jadi saya nggak percaya. Iya, jadi kalau Putra percaya ya, nggak percaya kalau manusia itu keturunan kera. Betul, karena manusia ya keturunan manusia ya. Jadi manusia pertama itu turun di zaman Neozoikum ini ya, zaman muda ya, zaman setelah dinosaurus punah ya. Setelah dinosaurus punah, muncullah manusia pertama kali ya.
hasil dari manusia purba dan sudah diakui oleh UNESCO. Sampai Indonesia diakui menjadi museum manusia purba. Ya. Di video tadi dijelaskan kalau Indonesia jadi museum manusia purba ya. Salah satu kebanggaan juga mungkin ya bagi rakyat Indonesia bahwa ternyata banyak fosil-fosil yang ditemukan nih di daerah kita, malah ya di Jawa ya. Jawanya ada di Jawa Tengah, Jawa Timur juga ada ya. Jadi di Jawa ini ternyata di Indonesia ya banyak ditemukan fosil-fosil ya atau tulang belulang dari manusia purba ya. Nah, betul ya Tika ya, terima kasih ya. Jadi intinya adalah kalian boleh percaya atau tidak, tapi Bu Mega sebagai orang IPS ya pastinya percaya kalau manusia purba itu ada dan manusia itu semakin hari, semakin zaman, semakin berkembang, ya enggak? Ya, kalian aja ya zamannya Bu Mega kuliah SMP kayak kalian ini 2000 berapa ya? 2004 gitu ya, Bu Mega SMP itu belum ada internet ya, belum ada handphone, anak SMP belum pakai handphone gitu ya. Terus sekarang kalian semua belajar pakai handphone ya. Artinya apa? Artinya dari zaman ke zaman ya manusia itu terus berubah ya. Berubahnya apa? Berubah lebih baik dan lebih modern ya. Apa? Ya oke. Ada 4 tahapan ya. Yaitu yang pertama masa berburu tingkat sederhana ya. Tingkat sederhana masa berburu ini ada 2 ya. Masa berburu ada 2 ya. Yang pertama tingkat sederhana, yang kedua tingkat lanjut ya. Ini Bu Mega jelaskan yang tingkat sederhana dulu ya. Ini kita bisa lihat dari 3 aspek ya. Aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Pada aspek ekonomi ya, manusia masih bergantung pada alam. Manusia manusia masih bergantung pada alam pada saat itu ya. Yang pertamanya di sungai ya, dekat bantaran sungai ya, dekat pantai atau dekat perairan ya. Karena apa? Karena dengan dekat air kan di sini di Mampang dulunya nih ada manusia purba ya. Kalian bayangin di sini ada manusia purba, terus di Mampang banyak makanannya, terus sudah habis. Di Mampang udah habis, mereka pindah lagi. Misalkan ke mana? Ke Tegal Parang gitu ya. Jadi mereka pindah, selalu berpindah mencari makanan yang masih tersedia ya. Itu makanya dibilang masih sederhana ya. Hidup berkelompok, laki-lakinya berburu ya, perempuannya mengumpulkan hasil perburuan. Jadi silakan yang laki-laki ngambil perburuan ya, tingkat sederhana ya. Lihat kalau melihat 91 ya, yang ini ya. Jadi kapaknya masih kapak kerimbas, kapak genggam. Ini sudah lebih halus ya. Sudah lebih halus daripada yang tadi sudah sederhana ya. Ini sudah lebih umbi-umbian. Jadi kan karena mereka sudah mulai bercocok tanam ya, mereka mulai ngambil umbi-umbian ya dari ini. Masa yang ketiga adalah masa bercocok tanam. Ngapain kalau bercocok tanam tuh ngapain bercocok tanam? Menanam ya, bertani ya. Kalau zaman sekarang namanya bertani ya. Mereka mulai bertani umbi-umbian dulu tuh yang gampang ya, yang di sekitar mereka. Umbi-umbian itu kayak singkong ya. Mereka juga mulai memelihara hewan ternak ya. Hewan ternaknya apa Bu? Ada kuda ya. Ada apa lagi? Anjing, betul. Karena kan bisa buat penjagaan mereka ya, sapi ya. Nah, ternak-ternak yang itu ya bisa mereka konsumsi dagingnya ya. Kemudian mereka mulai meladang, sudah mulai adanya barter. Tahu barter? Tukar apa? Barang dengan barang ya. Kalau barter itu barang dengan barang ya. Ya, apa samara? Animisme apa samara? Kepercayaan kepada orang leluhur. Kalau dinamisme? Kepercayaan kepada benda gaib. Ya, benda-benda ya. Jadi ada kepercayaan gaib ya yang terbentuk dari masyarakat karena kan sudah mulai berkelompok ya, sudah mulai banyak yang hidup yang bareng gitu ya. Mereka ini percaya kalau misalkan nenek moyangnya mereka atau yang melahirkan mereka itu bisa membakar ya, atau jadi barang
zaman sekarang ini mah kepala desa gitu ya, lurah gitu ya, sudah mulai ada membentuk organisasi ya. Jadi dianggapnya orang ini bisa ngomong sama roh nenek moyangnya ya, bisa berbicara dengan roh nenek moyang karena kan zaman dulu belum mengenal adanya Tuhan ya. Jadi mereka menganggap kalau orang tua mereka ya atau nenek moyang mereka adalah orang yang suci ya, orang yang bisa membantu hidupnya mereka. Kemudian kehidupan budayanya kemungkinan sudah mulai bagus ya, cerah ya. Ini harganya mahal banget gitu, kalau kalian mau beli juga nggak bisa karena ini tuh harga kasih nilai. Berasal dari bahasa apa kata Jovan? Bali. Apa Arya? Bali. Ya, keterampilan ya. Jadi udah gitu masa mulai mereka keterampilan ya, ada punya keterampilan ya, karena kan dari masa ke masa makin maju sudah lebih halus daripada yang tadi tinggal sederhana ya. Ini sudah lebih halus, sudah lebih bagus lagi, diasah ya, mulai diasah. Kemudian mulai membuat alat dari bambu ya, untuk dijadikan cungkil dan sudip untuk umbi-umbian. Jadi kan karena mereka sudah mulai bercocok tanam ya, mereka mulai ngambil umbi-umbian ya dari alat-alat ini. Masa yang ketiga adalah masa bercocok tanam. Apa bercocok tanam apaan sih? Nanam. Bercocok tanam tuh ngapain? Apa Cahya? Tanam adalah masa terbentuknya manusia. Ngapain kalau bercocok tanam tuh ngapain bercocok tanam? Menanam ya, bertani ya. Kalau zaman sekarang namanya bertani ya. Mereka mulai bertani umbi-umbian dulu tuh yang gampang ya, yang di sekitar mereka. Umbi-umbian itu kayak singkong ya, terus apa lagi? Ya, yang sejenis singkong dan sebagainya ya. Terus mereka mulai ke arah padi ya, beras dan sebagainya ya. Terus mereka juga mulai memelihara hewan ternak ya. Hewan ternaknya apa Bu? Ada kuda ya. Ada anjing. Anjing betul, karena kan bisa buat menjaga mereka ya, sapi ya. Ayam. Nah, ternak-ternak yang itu ya bisa mereka konsumsi dagingnya ya. Kemudian mereka mulai meladang, sudah mulai adanya barter. Tahu barter? Barter ya. Kalau zaman dulu tuh nggak tahu nih ini bernilai atau tidak tuh kan belum ada ya. Jadi mereka yang penting tuh punya apa ya kita tukar dan sebagainya ya. Yang penting bisa memenuhi kebutuhan hidup ya. Kemudian kehidupan sosialnya sudah berkelompok ya dan membentuk perkampungan kecil ya. Mereka sudah hidup berkelompok-kelompok jadi dekat-dekat gua ya. Sehingga gua itu sudah mereka anggap sebagai rumahnya mereka ya. Terus tugas laki-lakinya sudah mulai maju nih. Kalau di tingkat yang lanjut sama sederhana kan hanya berburu ya, tapi di sini sudah mulai adanya membuat perahu, membuat rumah gitu ya, membabat hutan dan sebagainya. Terus perempuannya ngapain? Tadinya kan cuma mengumpulkan makanan aja ya, tapi sekarang bisa menabur benih ya, benih-benih di kalau mau nanam padi itu kan harus dibenihin dulu ya. Nanti kan kayak kemarin kalian project aja ya, kan harus ditanami dulu gitu ya. Terus alat bantunya sudah mulai bagus ya. Kalian lihat di halaman 94. Ini sudah berbentuk ya, sudah berbentuk kayak celurit ya, yang dipakai zaman sekarang sama petani-petani ya. Mulai ada kerajinan gerabah dan yang terakhir mulai mempercayai hal-hal yang gaib ya. Karena dari masa berburu ke bercocok tanam itu banyak hal yang terjadi ya, banyak space yang terjadi dari sini ke sini ya, sehingga mereka percaya dengan adanya hal gaib. Gaibnya apa Bu? Animisme dan dinamisme ya. Ada yang tahu nggak animisme? Animisme apa sama Kepercayaan kepada roh leluhur. kalau dinamisme? Kepercayaan kepada benda gaib. Ya, benda-benda ya. Jadi ada kepercayaan
membantu mereka untuk hidup di dunia. Ya. Ada pertanyaan lagi Jaki? Sudah dilihat grupnya? Ya, boleh dilihat grupnya. Silakan sekarang kalian boleh. Oke. Oke, sudah duduk berkelompok ya? Sudah. Kelompok 1 mana kelompok 1? Oke, ini kelompok 1. Kelompok 2. Oke, ini kelompok 1 LKPD-nya. Kelompok 2. Ya, sudah duduk berkelompok ya. Kelompok 3. Ya, masa bercocok tanam ya. Kelompok 4. Masa perundagian. Kelompok 5. Masa bercocok tanam juga, nggak apa-apa, 2 ya. Kelompok 6. Oke. Ketukar nggak? Enggak kan? Tukar. Oke, sudah ya. Oke, sudah ya. Di LKPD, oke, semuanya sudah dapat LKPD-nya ya? Nah, ini Bu Mega jelaskan dulu ya cara membuatnya ya. Desain poster online, nanti Bu Mega yang nilai ya, yang nulis. Media yang dipakainya apa ya? Media yang kalian pakai, misalkan handphone, buku, laptop ya, atau apapun yang sesuai dengan yang kalian butuhkan. Terus sumber belajarnya misalkan kalian ngambil foto dari www.wikipedia.com, itu harus disertakan ya linknya. Ya, linknya kalian tulis. Kemudian persiapan alat dan bahan. Alat dan bahannya apa nih yang kalian butuhkan dalam membuat poster online ini? Tentunya handphone ya. Atau kalau yang mau pakai laptop, yang bawa laptop, boleh, ada yang bawa laptop? Ya, pakai handphone nggak apa-apa ya, semudahnya kalian aja ya. Kemudian rencana pengerjaan jadi kan kita 3 hari lagi nih nanti ya pertemuan ya. Jadi masih ada waktu 3 hari untuk kalian mengerjakan. Misalkan nomor rencana pengerjaan hari pertama ya. Hari pertama kalian mengumpulkan foto-foto manusia praaksara misalkan gitu ya. Kalian tulis terus kalian rekam ya setiap kegiatan yang kalian lakukan dengan teman-teman kalian ya. Kalian rekam, terus kalian posting di IG story dan tag Bu Mega ya. Sudah follow Instagram Bu Mega semua ya? Ya, nanti semuanya harus follow karena nanti akan Bu Mega Bu Mega tag balik gitu ya. Semuanya harus kena ya, setiap kelompok ya. Nanti captionnya apa Bu Mega ya? Captionnya adalah misalkan rencana pengerjaan hari ke-1, misalkan videonya lagi bikin mengumpulkan foto. Ini adalah pengumpulan foto hari pertama, kegiatan hari pertama gitu ya. Captionnya juga seperti itu. Kemudian hari kedua ngapain, hari ketiga ngapain ya? Bisa dipahami sampai sini? Link upload poster online ini nanti dikasih tahu nama Instagram setiap kelompok ya. Anggota kelompoknya siapa aja ditulis ya di situ ya. Semuanya punya Instagram kan? Ya, manfaatkan Instagramnya untuk belajar juga ya. Kemudian jangan lupa ya, ini LKPD harus tetap dikumpulkan ya, dikerjakan dari sekarang. Terus ada yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan? Tidak. Kenapa? Kenapa Akmal? Ya Jihan? Kenapa? Sampai 3 aja. Boleh, nggak apa-apa. Boleh, tergantung sama kelompok kalian ya, alat yang digunakan apa ya. Media yang dipakai, misalkan Bu saya mau pakai Canva, boleh Canva. Bu saya mau pakainya PixArt aja yang gampang, boleh. PowerPoint boleh, terserah ya. Yang penting posternya online ya. Oke, ada yang ditanyakan terkait proyek ya Naila? Sebentar, Bu Mega deketin ya supaya ada suaranya. Naila pakai ini Naila. Alat dan bahannya harus diisi semua. Kenapa? Alat dan bahannya harus diisi semua. Semuanya. Full. Harus diisi, iya. Oh, terima kasih Bu. Ya, semuanya harus diisi ya, alat dan bahannya ya. Oke, ada pertanyaan terkait materi ataupun tugas? Ada nggak? Atar, Rafa, ada pertanyaan terkait materi dan tugas?
Tidak ada. Assalamualaikum, kami dari aduh gimana sih ada Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu 3 hari lagi ya untuk penyelesaian proyek. Dan kalau misalkan sudah selesai Bu, kalau 2 hari udah selesai gimana ya, boleh langsung diposting ya, langsung di tag ke Bu Mega ya. Nanti Bu Mega akan save, nanti kalian akan presentasi ya, presentasi di kelas hari ke-3 ya nanti ya. 3 hari lagi dari hari ini nanti kalian presentasi di kelas, oke? Ada yang ditanyakan? Ya, jadi semua kelompok nanti maju ke depan ya. Ya, semua anggota kelompok maju ya. Yang ngomong satu aja. Ya, yang ngomong boleh satu aja. Ya. Sudah, tidak ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Irgan minta tolong disiapkan untuk menyudahi pembelajaran hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Oke.